dibawa. HP. Kalau siwak ketinggalan di rumah nggak diambil, tapi kalau HP ketinggalan, hatta 2 kilo balik lagi. Udah nyampe ke Cirangin, HP-nya ketinggalan balik lagi. Betul apa betul? Ada nahnu ya. Ini kita. Ya, wahakada. Inilah kehidupan kita, wah inilah ciri-ciri kita, wah ada wujuna. Ini muka kita. Ahlu HP. Ya, ahlu internet. Di rumah sekarang maaf, hatta orang soleh, hatta kiai, hatta ajengan, hatta ustadz, ya pasti di rumahnya ada wifi. Dipasang untuk apa? Supaya bebas hambatan. Bayarnya murah. Sekeluarga bisa merasakan, bahkan tamu-tamu ikut mencicipi. Tinggal cari kuotanya apa. Kan begitu. Ada orang masuk rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, ini mangga. Kuotanya apa? Pasportnya apa? Buat apa? Supaya ada hubungan. Hubungan sama siapa? Ma'ana Allah. Ghafir. Makanya Habib Zain mengatakan apa? Hum yahduruna fil masjid walakin Allah la yanzur ilaihim. Naudzubillah. Berada di masjid, di rumah Allah masih ada mainin HP, ya chattingan, masa semua dia mainlah IG segala macam, WA, wa ma adraka ma WA. Ya, naudzubillah. Apa semua ada di dalam HP kita. Coba periksa satu persatu di HP kita. Pasti ada gambar-gambar yang nggak benar. Kenapa? Asyik nemenin tidur, nemenin duduk. Oh, ba'dun nas yahdur majalis ilm, kata Habib ya. Orang-orang akhir zaman ini, kata Habib ya, hadir di majelis ilmu, wa amamuhum ulama, wa al-atqiya, wal asfiya, orang-orang besar, orang-orang agung, mayanzur ilaihim. Mereka hadir di majelis ilmu, tapi nggak lihat wajah-wajah ulama, nggak lihat orang-orang soleh, nggak lihat wali-wali Allah, yang mereka lihat HP. Betul apa betul? Ngaku aja. Wah, kita ini memang ya orang yang betul-betul hidup dengan HP. Anda mau tanya sama antum, kalau bangun tidur yang dilihat apa? Lihat istri, lihat istri, lihat anak satu persatu. Bangun tidur ya fatah ya matlub, bukannya ngomong alhamdulillahilladzi ahyana, mana HP? HP di mana ya? Cari HP. Ya Allah, habis baterainya, cas. Fi shalah fikruhum al HP. Ya ikhwan, ini barang nggak dibikin masuni'at illa li ajli syai'. Ini barang nggak dibikin kecuali ya untuk merusak hati-hati kalian. Tapi hati-hati, HP ini berbahaya. Kecil bentuknya, gepeng, tapi si gepeng ini bisa mengalahkan orang yang bandot, orang yang paling gemuk, kalah sama si gepeng. Masuk majelis bergerak, ya pakai getar, wah apalagi nih, lihat lagi, subhanallah. Coba kalau sudah keluar antum ke rumah, ditanya tadi Ustaz ngomong apa? Mbok tahu ngomong apa sih Ustaz? Ya kan? Kenapa? Karena pikirannya di HP. Apalagi maaf nih, yang dari luar sudah ada janjian, ya ada bisnis yang ingin dia lakukan, jadi dia udah datang belum, udah transfer udah masuk belum. Ya Allah, lebih memikirkan duit yang dimasukkan, yang dikirim, ditransfer, daripada dia tidak tahu bahwa hatinya itu juga perlu ditransfer ke akhirat, perlu dikonekkan sama Allah, konektasi sama Allah. Hadirin, Habib Abdul Qadir pernah bercerita, orang-orang soleh sholatnya beda dengan orang-orang yang tidak soleh. Seorang wali kalau sholat 2 rakaat subuh, sholatnya mengalahkan 3000 kali sholat orang-orang awam. Rakatain. Ma yahdur fi shalah, ma yukabbir fi shalah, kata Habib Zain. Mereka tidak mengangkat tangan takbiratul ihram illa qalbuhum Allah. Habib Ali mengatakan apa? Saya Busim Tudurar. Lagalna nama kabartu fi shalah mundu arba'ina sana. Saya tidak pernah takbir di dalam salat semenjak 40 tahun illa ba'da ma akbar. Dia bilang aku tidak mengangkat tanganku illa ra'aitul ka'bah amami. Kayak ikhwan. Oh, ada orang maaf, ada seorang wali salat jambas salihin. Allah nggak jadi-jadi. Dipikir yang sebelahnya nih orang biasa, orang awam. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang suka sudon kan. Kalau ketemu orang-orang begitu, kita nih hati kita suka sudon. Padahal dikatakan wasallim li ahlillah. Kalau ada orang-orang ahlillah, wasallim qulubakum. Selamatkan hati kalian. Tutup mulut, tutup hati, jangan berkata-kata yang enggak-enggak. Bahaya, kita bisa celaka.
Kita kadang-kadang kalau ngelihat orang majeduk ya, orang jadep, kadang-kadang kita kadang-kadang sahadeui ieu aya naon, salat mah teu karuan teu bener ya. Kadang-kadang noleh ditu noleh dia, tapi ente nggak tahu bagaimana takbirnya dia, ente nggak tahu bagaimana salatnya dia. Salatuhum laisa ka salatu, salat mereka nggak seperti salat kita ya kawan. Makanya dikatakan, kata Habib Ali ya, tidak selama 40 tahun aku kalau mau takbir itu yang aku lihat Ka'bah. Setelah lihat Ka'bah, Allahu Akbar. Sayyidina Ali kasam mayu salim, gak pernah dia salam dari sholatnya. Munzu zamanin tawil illa ba'da ma yaruddun Nabi Muhammad SAW. Wa alaikas salam ya syekh. Ketika dia katakan assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi sakat, diam dia. Kemudian terdengar suara Rasulullah SAW, yaruddu wa alaikas salam ya syekh sami'u hadirun, orang yang hadir dengarkan. Kayak tuh orang-orang wali kadang-kadang ya Allah, kita kalau duduk waktu di Habib Zain ya, kalau duduk sama orang-orang wali, imam-imam besar, ya Allah Habib Zain ini magamnya, maaf, anak bukan ngunggulkan anak punya guru ya, bukan. Habib Zain magamnya di dunia ini cuma tinggal 2 ya ikhwan. Doakan biar panjang umur, sehat. Habib Umar bin Hafid wa Habib Zain bin Ibrahim Salim. Itu paku dunia sekarang. Ma'ruf, semua orang ngomong, habaib ngomong, para wali ngomong. Anak kalau ketemu sama orang, dia katakan, ente tilmid Habib Zain bin Ibrahim Salim. Anak bilang alhamdulillah. Jalastu sita sanawat, 6 tahun anak duduk. Gal ya bakhtak, beruntung. Ente beruntung duduk sama satu orang Syekhul Mursyid yang makomnya tinggi. Beliau itu tidak pernah duduk, tidak pernah berdiam kecuali Nabi sama beliau. Antum tahu Fadil Muhammad Al-Haddad? Fadil Muhammad dulu menteri kelautan ya. Fadil Muhammad gubernur Gorontalo. Saya kenal dekat, keluarga saya kenal dekat sama keluarga beliau. Fadil Muhammad tuh waktu kecil dibawa sama ayahandanya ke hadapan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Maulana Padu. Anak punya abah tuh hubungannya luar biasa sama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ya. Orang soleh, orang wali nggak duduk kecuali sama wali. Habib Idrus tuh nggak pernah nginjakkan kakinya di rumah orang kecuali di rumah anak punya abah. Allah yarhamuh. Itu Habib Idrus ketika datang ayahanda, Habib Idrus sudah bilang, muridku ya yang belajar dengan diriku, dia bilang akan terbagi menjadi 2. Kalau dia nggak jadi orang alim, dia jadi tajir besar. Tuh Habib Idrus. Habib Idrus luar biasa, notorahnya hebat, luar biasa ya Pak. Keramatnya jangan ditanya udah. Ya, sahibul karamah luar biasa. Ketika diminta doa sama abahnya, doakan gal Habib, dia bilang. Kalau di Palu tuh Habib Idrus dipanggil guru tua. Guru tua, nggak dipanggil Habib, guru tua. Ustadz, kata-kata. Dan guru tua dia bilang tolong doakan ini. Dulu pernah ada beberapa orang-orang pribumi datang kepada Habib Idrus bawa air. Antum perhatikan Habib Idrus. Dan isyadah, yang ini doakan Habib buat saya punya anak, dia jadi anak soleh, jadi anak. Lah tidak perlu doa-doa di air, dia bilang bawa mereka kemari saya ajarkan ilmu. Insya Allah jadi ulama. Sampai begitu. Habib Idrus misalnya baca. Saya pernah dengar langsung dari saya punya ayahanda, kata Habib Idrus, jangan kau samakan aku dengan mereka yang ada di Jawa. Aku beda. Idrus. Anak punya diwan beliau, ya. Anak punya diwan, ya. Dan anak juga punya, ya, bagaimana dia punya pujian-pujian kepada keluarga anak, ya, dari keluarga Al-Amri yang ada di Palu dulu, luar biasa Habib Idrus. Anak punya satu buku khusus, madah dari Habib Idrus untuk keluarga. Habib Idrus ini luar biasa, ya ikhwan. Keramatnya sampai sekarang. Ketika ada kebanjiran, ini kan majelis kita hall hari ini ya. Kalau hall yang kita ceritakan orang-orang hebat, supaya ada berkah turun. Ya. Jadi jangan ngomongin politik, ya. Politik buang. Jauh. Capek ngomongin politik bapak-bapak. Tuh, capek itu, ya. Sekarang ini nggak usah ngomongin 02, 01 udah, ya. Sekarang 00 udah. Capek. Dibayar juga ente, ya. Disogok juga enggak, ya, nama kita juga dibawa-bawa sama mereka. Kalau udah jadi lupa pohon ke orang, ada apa kita mesti bingung-bingung sama dia. Umaha ente weh mau diapakan dia negeri weh, bawa pusing-pusing, ya, hampir kering kita Pak,
Benar, hampir setruk ini urusan pemilu hampir setruk aing mah. Ya. Capek, orang bilang otak capek, kaki capek, pegel, naik panggung, turun panggung, teriak di situ, teriak di dia. Apa hasilnya? No. Geus geus kumaha ente weh. Capek urusan. Asa jadi cepot ente sekalian. Ya kan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa agung, betapa mulia mereka. Makanya ada satu orang wali ketika dia sholat di masjid, ya, di orang bilang satu tempat di Abu Dhabi, ya, berapa tahun yang lalu. Ini orang ketika sholat di sebelahnya ada orang soleh. Allah. Ini orang udah takbir duluan, udah baca dia segala macam takbiratul ihramnya, udah dia baca. Ini dari tadi Allah. Kalau kata orang apa? Waduh, was-was nih. Orang kan was-wasnya gitu. Kalau ada orang Allahu Akbar udah lama ente. Kan ada begitu, wudu balik deh. Udah ke sana balik lagi. Ada lagi udah takbir begini. Banyak kita dapat di masjid orang-orang yang syak. Ada syak dia was-was, yuwaswisu fi sudurin nas. Habis sholat anak tanya, keluar angin. Kumaha? Anak kayak merasa nggak enak gitu. Orang was-was kalau masuk WC bisa 1,5 jam. Lama. Nggak tahu apa dia bikin di dalam. Was-was, ya. Bersih kesian. Bawa tisu kadang-kadang sampai habis tisu cuman buat ngelap. Takut iut, takut netes, takut subhanallah, ini penyakit was-was sampai turun qul a'udzu birabbin nas. Ya, supaya lengit itu penyakit. Ini orang Allah. Enggak jadi. Subhan. Baru kira-kira ada beberapa udah baca surat Allahu Akbar. Ketika selesai sholat ditanya sama orang sholat, mana kan? Ana ra'aitu begini. Wallah, maka baratu illa ma ra'aitu amami Ka'bah. Aku tidak akan pernah takbiratul ihram kecuali ada Ka'bah di depanku. Allah, salihun. Itu yang kata Imam Haddad, qaumun idza arkhad dhalamu sujulah lam tulbihim rahmul wada wal majai. Mereka kalau tidur malam orang berpelukan bantal, orang bercengkramah dengan selimut pakai AC, orang-orang wali nggak pakai yang begitu-begitu. Al-Imam Syafi'i lamma balagha min umrihi 40 sana tawalla firas, digulung kasurna, lamun urang kumaha? Ditambah tebel kasurna. Urang kita beli spring bed yang paling kalau bisa, kalau bilang begitu naik, jedot di atas. Saking tebelnya tuh, ya, membal-membalan. Kalau mereka pakai tikar. Syufu orang bilang syuf, kaifan Nabi, tenang. Bagaimana tidurnya Rasulullah? Kalau Pak Korma. Kalau bangun Nabi Muhammad itu membekas itu, ya. Ada bekas-bekas korma di sini beliau, di pipi beliau, di tangan beliau. Ada Nabi Muhammad. Mana illa qalbu Allah. Lamma ra'at Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika di waktu malam dia melihat suaminya Rasulullah. Rumahnya kecil Rasulullah. Nabi itu kalau sholat malam kadang-kadang kakinya Siti Aisyah tuh saking sempitnya. Jadi jangan antum bilang Sayyidatuna Aisyah gil adab, suul adab sama Nabi. Enggak. Karena saking kecil rumah Rasulullah, tempat tidurnya pun terbatas. Sehingga kalau dia sholat, kadang-kadang kaki Siti Aisyah suka ngalangi bidatnya, digeser sama Rasulullah. Datang-datang lagi kadang-kadang, manja Siti Aisyah nih kadang-kadang. Jelek, ya, dibalikkan lagi sama Rasulullah. Subhanallah. Ma'allah golbu ma'allah. Fikrah ma'allah. Ketika ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, dia lihat Nabi Muhammad tidurnya begini, bolak-balik. Gala atanamu ya Rasulullah. Hai suamiku, dia bilang, apa kamu bisa tidur? Gala ya Aisyah wa innamat aini qalbi lam yanam abada. Kalau mataku terpejam, mataku tertutup, ketahuilah Aisyah, qalbi hatiku selalu bersama Allah. Selalu yadhkurunallah. Kita kalau tidur udah lupa. Ana mau tanya sama antum, kalau tidur ingat Allah enggak? Ya. Ada. Allah. Good, gitu. Ada. Lihat HP, lihat sampai kadang-kadang ngantuk ente, wah HP-nya masih jalan. Banyak kita dapetin orang begitu. Enggak perempuan, enggak laki-laki, zaman ini zaman maghrib, tahu ente? Zaman gelok. Banyak orang begini sekarang ini. Kelihatannya sehat tapi begini. Banyak. Di sini taruh. Mending kalau pengajian, burdan,
Said orang bilang, atau ceramahnya Habib Umar bin Habib, sok silakan. Pengajian, mah enggak, bawa tidur enak itu biar malaikat dekat. Ini mah enggak, goyang dompet, iyo segala macem lagu-lagu yang enggak masuk akal diputer sampai kadang-kadang malaikat juga embungan pergi. Ayahnya ini jogging terus balik malaikat. Embungan malaikat mah. Subhanallah ya ikhwan. Syuk. Ya, unjuru ila haula minal auliya. Kaifa sholatuhum wa kaifa ibadatuhum. Bagaimana ibadah mereka? Rasulullah ketika mau tawadhu, berwudu, salat di waktu malam, Siti Aisyah itu melihat. Dia lihat Rasulullah ketika wudu, ya tawadhu Rasulullah, ya taharrak jismuh. Gemetar Rasulullah. Falamma ra'a wajhu ihmarra. Ketika Siti Aisyah memandang wajah suaminya, dia lihat memerah wajah Rasulullah. Falamma kabar, tahu antum kalau burung dara, burung merpati kalau kena hujan hinggap di loteng-loteng kita, bagaimana mereka tuh? Ya, mengepakkan sayapnya. Kenapa? Kedinginan, menggigil. Begitulah Rasulullah ketika dia berhadapan dengan Allah. Iksya'ar, koyak begini Rasulullah. Yaqra'ul Quran wa huwa yakhaf. Dia takut. Ketika dia sholat malam menangis baca Al-Quran, qara atakhafa ya Rasulullah. Ditanya sama Siti Aisyah, apakah engkau takut ya Rasulullah? Qalat ya Aisyah, apakah aku merasa aman sedangkan urusanku atas bolak-baliknya Allah Subhanahu wa taala. Fi asabihir rahman, dibulak-balikkan. Insya'a adakhalahul jannah wa insya'a adakhalan nar. Kita ini ya kawan cuma punya dua pilihan, masuk neraka atau masuk surga. Mau kemana? Anak kalau ngelihat Habib Zain, tanyakan Habib Alwi. Anak 93 masuk. Anak kalau ngelihat ibadahnya Habib Zain, pantas kalau ada orang mengatakan guru ente ini bukan manusia, malaikat. Ini Habib Zain bukan manusia, malaikat. Karena hidupnya dengan tasbih, hidupnya dengan zikir. Wah, zikirnya puluhan ribu. Wah, umurnya sudah 90 lebih. Ibadahnya nggak bongkok, tinggi luar biasa. Makannya sedikit, ibadahnya banyak. Kemana-mana sama orang, golbu ma Allah, hatinya sama Allah. Ada orang duduk sama beliau, sudah kurang lebih 40 menit ngobrol sama beliau, datang tamu baru. Saksinya tuh Habib Jindan sama Habib Ahmad Jindan, Ciledug. Ketika datang ziarah, udah ada orang ngobrol dulu sama Habib Jindan 40 menit. Ngobrol lah, kemudian tamu baru diajak ngobrol sama Habib Jindan. Begitu ngobrol-ngobrol, Habib Jindan oleh ke tamu yang 40 menit. Dia bilang, "Munjum akak jelas dari kapan dia duduk di sini?" Kata Habib, "Anak kawalan tamu ente, duduk ngobrol sama ente." Apa kata Habib Ahmad Jindan? Berarti waktu dia mengobrol sama kita pun wujudnya, jasadnya hadir, tapi golbu ma Allah. Ada orang begitu ya, kawan. Kalau kita nih di masjid, di mana-mana, di tempat ulama-ulama, duduk, jasad kita hadir, tapi arwah kita genterayangan. Betul apa betul? Kadang-kadang kita kagak sadar apa yang diomongin, apa yang ada orang lewat kita kagak sadar. Wah, itu kebawa di sholat. Ada orang-orang lain kadang-kadang sholat ma'al buka, nangis dia. Dia tahu betul fi muraqabatillah. Dia dalam orang bilang diteropong sama Allah, dijaga sama Allah, diperhatikan sama Allah. Ya ikhwan, Allah itu selalu memandang kepada kita. Dilihat, apa nggak malu ente? Setiap hari dipandang sama Allah. Fi ayyu halin anta, dalam keadaan seperti apa ya ikhwan? Unzuru ila anfusakum. Perhatikan diri-diri kalian. Allah tiap hari melihat sama kita. Lah, maaf, antum kalau duduk di depan guru, antum kumaha? Pasti ada kan? Ada. Nggak mau guru melihat antum dan maaf, kadang-kadang kaki keram aja ditahan. Karena guru nggak bisa dibulak-balik. Kadang-kadang mau ngegaruk, mau apa nggak bisa. HP bunyi nggak diangkat. Kenapa? Ada guru di depan. Ini kita ngomong jujur. Tapi sama Allah kita kadang-kadang, ya Allah, pegang sana, pegang garuk sana, garuk sini. Nggak khusyuk kita. Kenapa? Karena merasa Allah tidak hadir. Kita merasa ini tidak dalam muraqabahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita payah dan membuat kita semakin buk dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihatlah sirah-sirah mereka para wali-wali Allah. Lihatlah sirah orang-orang salihun. Bagaimana mereka yang diwasafkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, "Idza arqad dhalamu sujula lam tulfihim rahnul wata wal majjai." Tempat tidur nggak dipakai sama mereka, ya.
bal talqahum umudal maharimi quwama, kalian akan melihat mereka berdiri seperti tiang-tiang maharib, ya kokoh, ya orang bilang yatluna alaihil qur'ana tadabbura, malam baca Al-Quran tadabbur ma'al buka wal khusyu' ma'allah, wa idza marra bi ayatil adab baka ma'allah, kalau dia membaca ayat-ayat adab baka ma'allah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia jadi seorang presiden, sholat malam khusyuk, ya faqara'a ayatul adab, dia membaca ayat adab, iksa'ar jaldu, bergemetar, summa ughmiya alaih, pingsan, jatuh. Sayyidina Umar diangkat oleh istrinya, tawadda, wudu, habis wudu dia teruskan fakamal ayat, dia sempurnakan ayatnya, summa baka ma'al baka, kemudian mughmiya alaih, pingsan lagi sampai 3 kali. Faqala zaujatuh, berkata istrinya, akhafi, aku takut, idza asbahal mu'minun, bangun pagi orang-orang mukmin, wa amil mu'minin qad mat, sudah meninggal dunia amirul mukminin. Karena akhaf ma'allah. Ada satu orang soleh di Hadramut. Ini orang soleh di Hadramut, ketika ada satu imam di masjid itu, ya gaib, nggak hadir, imam subuhna. Tiba-tiba lewatlah orang tersebut masuk di dalam masjid. Ketika masuk di dalam masjid, tawalla bil imam, ya dihormati dia untuk menjadi imam. Gal fadhal ya syekh, gaddab. La anak mau, lastu imam, la gaddab. Ikraman atau ta'ziman, loh dimajukan. Padahal kemudian pakabbar, Allahu akbar, orang saleh ini. Waqara ayat azifatil azifah, dia baca tentang ayat-ayat orang bilang datangnya hari kiamat, ya fadzakara ahwalul qiyamah hatta mughmi alaih, jatuh orang. Ketika dia jatuh dari rakaat pertamanya, dia jatuh, orang-orang kemudian ya Allahu akbar, tetap dia nggak bangun, majulah satu orang meneruskan ya untuk 2 rakaat berikut, kemudian kunut, setelah salam dilihat dan mata irtahala ilallah, meninggal dunia. Kenapa? Khauf, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, galakana syaban di ahdi Sayyidina Umar, ada satu orang pemuda mulazim al masjid, atau mulazim masjid, orang bang qalbuhu muta'alliq bil masjid. Dengar sebelum azan udah ke masjid, sebelum azan udah ke masjid. Begitu kita mah enggak, hampir qomat baru nongol, kadang-kadang ketinggalan 1 rakaat. Syukur ya ikhwan, ba'dun nas, ya ba'dun nas, mereka ya tidak pernah meninggalkan sholat subuh selama 40 tahun, selalu berada di shop yang pertama. 40 tahun. Kita 1 bulan aja nggak pernah komplit. Pernah ada 1 bulan kalau sholat di depan terus? Nggak ada. Sakit perut, malam makan macam-macam, rujak dimakan. Ketika balik deh perut goreng, nggak pernah. Ini 40 tahun. Kemudian nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Bayangkan antum, orang-orang dahulu, aslafuna saleh min ali sada ali ba'alawi, luar biasa hubungan mereka dengan Allah. Khasyiin ma Allah. Mereka itulah pembuka-pembuka pintu keberkahan, pembuka-pembuka pintu langit, pembuka-pembuka anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana khusyuknya mereka? Orang-orang yang seperti itu hadirin, mereka itulah selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang syab dia ke masjid, rupanya ada wanita jiron dari masjid menggoda laki-laki itu. Panggil pada masuk ke dalam, begitu masuk dalam, ikhtalat. Membuka si perempuan auratnya untuk menggoda pemuda ini. Pemuda ini astagfirullah, nggak boleh, dia bilang, nah, ini begini, dilarang dalam agama. Ente tidak tertarik, lah dia tutup matanya apa segala macam. Rupanya si perempuan meluk sama dia apa segala macam, ditidurkan di tempat tidur. Apa yang terjadi? Pingsan ini laki-laki. Begitu pingsan si perempuan ketakutan, dibangun-bangun nggak bisa, dilempar di depan rumah. Lewat abahnya balik dari masjid, melihat waladuh, anaknya tersungkur di depan rumah orang, digendong dibawa ke rumah. Ya, dibawa ke rumah, pamat, meninggal. Dimandikan sama abahnya, dibawa ke masjid. Di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar jadi imam. Begitu imam, Sayyidina Umar tahu ini pemuda mulazim masjid, orang yang cinta golbuhnya di masjid. Dibawa, disolatkan sama Sayyidina Umar, disolatkan sama sahabat-sahabat, ya. Kemudian dibawa ke kuburan. Kemudian Sayyidina Umar berdiri di atas nisan, ya, berhadapan dengan wajah si orang yang meninggal dunia ini. Wa amma man khafa
maqama rabbih falahu jannatan, mendapatkan 2 surga orang yang takut kepada Allah. Fasami'a sautan min dakhilil qabr, amma hada kad a'tana ya Umar. 2 itu telah Allah berikan kepada aku pada hari ini. Kontak langsung dengar suara dari kuburan. Bagaimana orang kalau golbunya sama Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta keberkahan oleh Allah, minta ya agar supaya Allah memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan dalam pondok kita, keberkahan dalam majelis kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang insya Allah berbahagia di dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur usia dari guru-guru kita, para habaib-habaib kita, sesepuh-sesepuh kita, tokoh-tokoh kita, kampung kita, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada almarhum Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Munawwar. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada Kiai Haji Sofwan bin Abdul Qadir Salhani. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada Hasan Bari bin Sofwan dan para sesepuh, para tokoh. Dan tidak lupa juga kita doakan ibunda tercinta Umi Haja Aisyah bintu Abdul Manan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda dari Akinah Al-Ustaz Kiai Haji Hasan As'ari, mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hawwil ahwalaha ila ahsanil hal bi quwwatik wa iddatik wa garami. Allahumma akrimna kama akramta awliyaik wa asfiyaik. Allahumma nawwir qulubana binuril taqwa wa binuril iman. Allahumma sabbitna ala manhaji sayyidina Muhammad. Allahumma sabbitna ala tariqi habibina Muhammad waj'alna maslukina fi tariqi sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana warda anna warfa darajatana. Rabbi zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah ya muqarrabil muqarrabin ya qasiran nawal ya hasanal fiyal ya daiman bila zawal ya mubdi bila misal lakal hamdu wa lakal minna wa lakal syarafu ala kulli hal. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma barik masyayikhna, Allahumma tawil a'mara masyayikhna Al-Habib Jain bin Ibrahim bin Sabit wal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib wa jami' habaibna al-mustaqilina li da'wa ila Allah li i'la'i kalimatika wal nashri da'wata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barak lana kama yubarikuhum warda anna kama radaitahum bi rahmatika ya arhamar rahimin wa barik hadzal ma'had al-haramain waj'al jami'it talamid ulama'ik wa asfiya'ik wa abiya'ik nawwir qulubuhum بنور المحبة على خير الأنام. اللهم انفعهم للأمة المحمدية ظاهرا وباطنا وسلمنا في الدنيا والآخرة وإذا توفيتنا فتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Jazakallahu ahsanal jazaa.